Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kadek Bagus Sudana, NIM 2018-31158. Saya perwakilan dari kelompok Terminal Trojan. Di video kali ini saya akan membahas tutorial clean server di VirtualBox dan konfigurasi FTP di CentOS 6 yang toolsnya itu bisa di-download di VSFTPD. Jadi yang pertama akan saya bahas, yang pertama adalah clone OS, yang kedua setting jaringan, yang ketiga konfigurasinya. Di sini teman-teman sudah melihat saya sudah menginstal CentOS-nya. Nah, langkah yang seharusnya itu adalah mengkloningnya. Di sini sebelumnya saya sudah mengklon CentOS saya. Bila teman-teman ingin mengklonnya, teman-teman tinggal clone. Setelah itu mengubah namanya dari clone menjadi client. Selesai. Jadi di sini kita mengumpamakan kita punya dua buah PC gitu, yang dimana satu PC sebagai server, yang satunya lagi sebagai client. Nanti kita akan mempunyai VirtualOS yang akan berjalan secara bersamaan. Setelah itu yang kedua, langkah selanjutnya adalah menyeting jaringan teman-teman. Di setting jaringan ini, misalkan dua OS yang sudah diklon tadi, kita umpamakan keduanya terkoneksi menggunakan satu jaringan. Nah, di sini di bagian settingnya di network. Nah, di sini ada adapter 1 dan adapter 2. Nah, kita ganti settingnya tertentu. Dari sini NAT, dan adapter 2-nya host only adapter. Ke advance kita Prometheus mode-nya kita ganti ke all mode. Nah, oke. FTP ini fungsinya untuk transfer file ya teman-teman. Setelah kita mengatur jaringannya, sebelumnya teman-teman, ini CentOS yang di clone client-nya itu settingan jaringannya hampir sama. Kita ganti ada adapter satunya sama seperti yang tadi saya lakukan. Setelah itu kita start CentOS-nya. Nah, sebelumnya saya sudah start CentOS-nya. Nah, di sini perlu diperhatikan lagi teman-teman. Yang kita mulai dari server utama, bukan dari setelah itu kita setting jaringannya teman-teman. Nah, kalau kita ke jaringan teman-teman, oke. Jaringan. Nah, gimana caranya ini kita setting jaringan agar VirtualOS ini saling kenal teman-teman. Gitu teman-teman. Kan kita kasih IP dulu. Kita masuk ke edit connection. Nah, di sini dia otomatis akan ada yang namanya ini auto internet teman-teman. Karena pakai kabel ya, jadi seperti terkoneksi lewat internet atau kabel yang dimana kabelnya nyambung ke switch gitu teman-teman. Yang ini secara virtualnya. Nah, kita auto internet kita hapus dulu. Lihat, kita akan klik ini, otomatis akan kayak tersuges, yang berarti konfigurasinya untuk internetnya, yang berisi konfigurasi untuk internetnya. Kita edit connection lagi teman-teman. Kita edit. Nah, kalau kita mau menyambungkan dua OS virtual tadi, jadi kita harus samakan di IP address-nya. Nah, kita samakan IP address-nya, metodenya atau manual. Nah, sini kita ganti, kita samakan IP address-nya 192.168.252. Netmax
addressnya ini 24. Ini ibaratkan servernya teman-teman. Jadi ini gateway-nya 192.168.3.252. Nah, seperti ini teman-teman lihat tampilannya. Nah, apply. Nah, langkah selanjutnya kita membuat konfigurasi di kliennya. Yang saya lakukan tadi atau menyamai IP addressnya lebih sama ya teman-teman. Nah, buat video praktikum selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Valen. Sekian sampai sini video saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentia Titanakasariga, NIM 2018-31042 dari kelompok Terminal Terajun. Saya di sini akan melanjutkan video yang dijelaskan oleh rekan saya tentang konfigurasi FTP. Di sini langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di klien. Oke, kita edit connection. Lalu auto ethernetnya kita edit. Di sini IP settingnya itu kurang lebih sama kayak yang di server. Auto internetnya ini metodenya juga manual. Terus addressnya di sini kita gunakan 192.168.3.1. Kita tidak menggunakan 252 karena sudah digunakan, jadi jangan kita pakai lagi. Lalu netmasknya ini 24. Kalau gateway-nya itu 192.168.3.252. Oke, lalu kita apply, lalu kita close. Nah, coba kita buka di terminal. Ini kita SU dulu. Lalu kita coba ping 192.168.3.1. Nah, di sini sudah terhubung antara VC server dengan VC klien. Kemudian kita coba di server. SU dulu. Nah, lalu kita coba di ping lagi 192.168.3.1. Nah, oke, berarti di sini udah terhubung. Nah, kalau udah kayak gini, berarti udah nyambung. Berarti teman-teman udah berhasil menyambungkan antara server dengan klien. Oke, kalau gitu kita lanjut ke step berikutnya. Nah, kita akan mendownload tools dan konfigurasi FTPD-nya. Nah, di sini kita su dulu ya. Tadi udah masuk su. Terus pastikan di sini teman-teman ada koneksi internetnya. Jadi bisa terkonek, dan di sini sistem ETH0-nya itu dikoneksiin dulu ya. Oke, soalnya itu konfigurasi buat koneksiin ke internet. Oke, lanjut. Ketika udah terkoneksi internetnya, lanjut kita akan download toolsnya. Caranya itu yum min install
FSVT. Yang ini. Kita coba lagi yang ini. Yang ini spasi. Terus ada spasinya. Install FSVT. Yang di sini itu digunakan untuk mendownload ya, yang atau menginstal paket. Nah, yang minye di sini itu digunakan untuk mengkonfigurasi apakah benar ingin mendownload atau menginstal FSVTPD-nya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan minye, nanti di bawahnya itu akan muncul konfirmasi apakah benar ingin menginstal atau enggak. Kita lanjut, kita edit file konfigurasinya dengan kita edit file konfigurasi pakai vim edisi svtpd.com. Ini ada yang salah nih. Lalu kita coba keluar dulu. Di sini menggunakan vim itu untuk editor teksnya. Kenapa? Supaya lebih mudah. Kalau VI itu biasanya dia pure hitam putih gitu. Kalau misalnya vim itu sedikit ada warnanya, jadi kita mudah menandainya. Lalu kita klik enter tadi. Nah, maka akan keluar seperti itu. Seperti ini. Ada beberapa hal yang akan dikonfirmasi. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Firman Arasid, NIM 2018-31022. Oke, jadi kali ini saya akan melanjutkan video yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tentang client server dan konfigurasi VSF TPD. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah anonymous enable sama dengan yes. Ini kita ubah jadi no. Ini kita kenapa no? Supaya orang lain yang tidak terdaftar sebagai user itu nggak bisa masuk ke FTP kita. Lalu lanjut, local enable yes, right enable yes, local UMAS sama dengan 022. Kenapa kita pakai 022 ini? 022 itu kenapa? Jadi supaya user bisa full access, sedangkan grup cuma 2. Jadi ini nih untuk pembatasan aksesnya. Itu di sini. Sebenarnya sih ini bisa diganti, tapi kita cuma pakai defaultnya aja. Oke, lanjut. Terus lanjut expert log std format yes.
Oke, ASCII ini kita pakai film biar enak ya kelihatannya. FTPD bener. Oke, yang ini kita ubah FTP bener. Welcome to open salah, open source lab FTP service. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Nih, root list enable yes. Kita hilangin pagarnya ya. Nah, kenapa kita hilangin pagarnya? Pagar ini itu apa sih? Kalau misal ini root list enable yes nya, kalau nggak ada pagar itu nggak akan mengeksekusinya. Sorry, kalau misal dia ada pagarnya, dia nggak akan mengeksekusinya. Oke, kita lanjut. Listen yes. Oke, udah bener. Ini udah bener. Oke, kalau udah benar kita escape wiki. Oke, di langkah selanjutnya kita akan membuat user, add user. Misalkan saya buat baru, misalkan saya buat open source, atau kalian bisa ubah nama kalian sendiri sesuai selera masing-masing. Open source FTP. Oke, already exist. Oke, udah. Lalu kita beri password open source FTP ya. Oke, kita masukkan passwordnya kayak biasa di lab CentOS. Masukin lagi passwordnya. Oh, udah ya. Kita lanjut aja. Kita akan membuat root list vim /etc terus /vs sftpd /chroot list. Kalau udah silahkan enter. Oke, ini saya udah buat sebelumnya ya. Kita lanjut aja. Oke, udah bisa. Lanjut kita buat perintah get sebut. Oke, ini kelebihan. Min r grep ftp ya.
Oke. Masih salah nih. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini salah. Sorry. Oke, kita lanjut. Kita ubah ini jadi min A. Enter. Nah, udah. Oke, jadi get sebut bool ini untuk melihat apa aja yang bisa berjalan. Untuk yang grep ini untuk melihat yang mengandung kata FTP ini ya. Terus lanjut. Nah, yang harus kita perhatiin ini adalah FTP home dir on. Ya, benar yang on. Harus on dia. FTP home dir harus on. Nah, untuk cara onnya gimana? Kita tulis set sebul terus FTP. Nah, ikutin aja yang di atas. FTP home dir, FTP home dir, terus on. Nah, oke. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kita coba cek lagi. Oke, ini dia FTP home dir on. Kalau ini on berarti ini udah berjalan ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita akan lakukan selanjutnya. Nah, ini nih, restart vs FTPD. Oke, sorry, salah. Service vs FTPD restart ya. Oke, lalu kita enter. Oke, sorry, masih salah. Bentar, ini nih, salah nih. Nah, oke. Kalau sudah oke, berarti ini tandanya udah menyala ya. Service ini, service vs FTPD nya udah menyala. Nah, kalau udah semuanya benar, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaiman Noval Medilaga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu FTP. Di sini saya akan mengetes apakah berhasil FTP ini atau tidak. Di sini FTP bisa dites dengan dua cara, dengan browser dan terminal. Di sini saya akan menjelaskan dengan browser terlebih dahulu, dengan cara nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita folder dengan cara lalu kita masuk ke dalam folder versi 2 nya, lalu kita membuat file di dalamnya. Nah, setelah itu
kita ingin menambahkan kalimat di dalam file kelompok 2 dengan cara tab. Setelah itu kami kelompok terminal Trojan. Setelah itu kita tes lagi di terminal di browser desktop LD2 kelompok 2. Nah, di sini sudah berhasil melalui browser, kita tes melalui terminal. Nah, di sini di server sudah berhasil ya. Lalu kita mencobanya di klien. Di sini kita tes dulu di browsernya. Nah, di sini udah ada uji 2 kelompok 2 kan dari kelompok Trojan. Kita tes melalui terminalnya dengan cara 168.3. Oh, kita belum name, kita melakukan loginnya dan cara kita menuliskan si usernya. Open source activity. Nah, di sini login sukses dan namamu. Lalu kita ls lagi kelompok 2. Sini FTP telah berhasil. Sekian penjelasan tentang konfigurasi FTP oleh kami, kelompok terminal Trojan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Informatika 1, Informatika 1, Informatika